Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini datang lagi di Pikom Lodaya sebuah power. Ini adalah power TDA 8954TH 420 watt mono dengan tipe HW717. Power ini sudah dilengkapi dengan dioda. Maka dari itu power ini bisa diberi tegangan AC maupun DC. Power ini membutuhkan tegangan double atau CT. Ini diodanya berada di sini. Nah, ini yang kotak hitam ini adalah diodanya. Ini dioda ini memiliki 4 buah kaki. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah kaki dari diodanya. Dioda ini menggunakan kodenya GBU808. Di sini juga sudah dilengkapi dengan elko yang berjumlah 6 biji elko. Jadi ini untuk yang di sini elkonya total ada 3 set. Ini satu deret sini dan satu deret di sini. Ini yang dibagi menjadi 3 biji untuk jalur tegangan min dan 3 biji untuk jalur tegangan plus. Ini menggunakan elko merek Chong dengan kapasitas temperatur min 40 sampai plus 105 derajat Celcius dengan ukuran 2200 mikrofarad 50 volt dikalikan 3, ini sekitar 6600 mikrofarad. Jadi satu jalur ini totalnya 6600 mikro, yang di sini juga 6600 mikro. Untuk IC-nya IC TDA 8954TH berada di sini, di bawahnya heatsink pendingin ini. Bagi kawan-kawan yang membutuhkan spare part power class D, IC-nya ini juga sudah tersedia di Pikom Lodaya. Power ini membutuhkan tegangan kerjanya adalah untuk yang tegangan AC itu bila yang memakai trafo, tegangan tulisan pada trafo itu adalah tegangan AC. Tegangan kerjanya adalah 12 sampai 30 volt AC CT. Untuk rekomendasi tegangannya adalah untuk AC-nya 24 sampai 25 volt AC CT.
Untuk yang menggunakan SMPS, nah SMPS itu adalah tegangan DC. SMPS tegangannya sudah menjadi DC. Tetap jalurnya masuk di sini. Ini yang tengah adalah ground atau CT. Untuk yang kanan kiri ini adalah tegangan min dan plusnya, bolak-balik sama saja. Karena di sini sudah ada diodanya, maka untuk tegangan min plusnya ini dibolak-balik tetap sama saja. AC masuk, DC masuk. Untuk yang menggunakan SMPS, ini tegangan kerjanya adalah 12,5, sekitar 12,5 sampai 42 volt. Untuk tegangan DC-nya 12 sampai 42 volt DC CT atau DC double. Untuk tegangan rekomendasinya, bagi yang menggunakan SMPS ataupun power supply, tegangan rekomendasinya adalah kurang lebih sekitar 35 volt DC double atau DC CT. Untuk ampernya rekomendasi mulai atau minimal 5 ampere full, 5 ampere ori. Itu rekomendasinya minimal. Untuk maksimalnya tak terbatas, berapa ampere pun tak terbatas, itu untuk maksimalnya. Ini di sini ada lampu LED. Apabila tegangan sudah masuk di sini, maka lampu LED ini akan menyala. Akan menyala warna biru, kebanyakan warna biru. Ini untuk tegangan min plusnya di sini, yang pinggir ini bolak-balik sama saja, yang tengah ini adalah tegangan ground atau CT. Untuk di sini ini ada lubang pin jumper. Di sini yang ini ada tulisan mute. Ini apabila di jumper maka suaranya akan bisu. Nah, otomatis suara jeduk saat pertama on itu juga otomatis akan hilang. Contoh, kita menyalakan saklar tegangan dari sini. Terus ini di jumper dulu yang mute ini. Maka tegangan ini sudah masuk ke power sudah bekerja, tapi masih bisu. Nah, selang 2 detik, ini mute jumper dibuka. Misalnya dikasih saklar, jumpernya dibuka, jumpernya dibebaskan, maka suara-suara seperti suara jeduk saat power on, maka itu akan hilang. Nah, selangnya adalah sekitar 2 detik. Mute ini dibuka 2 detik setelah saklar utama atau tegangan utama masuk. Lalu untuk jumper standby ini fungsinya adalah apabila ini di jumper, standby di jumper, apabila tegangan utama sudah masuk, tegangan sudah masuk ke power, tapi power masih belum on, belum bekerja. Ini adalah fungsi dari jumper standby. Standby ini fungsinya adalah sebagai standby power. Tegangan sudah masuk ke power,
tapi powernya belum on, bisa juga disebut sebagai enable. Lalu ada lagi soket di sini. Ini soket di sini. Ini adalah untuk input. Nah, itu ada tulisannya input, audio input. Nah, untuk cara pasang inputnya di sini, ini berdasarkan pengalaman saya. Untuk yang tipe ini, tipe HW717, menurut pengalaman saya ini untuk audio inputnya, ini dipilih salah satu. Contoh, untuk audio input yang mono itu kan ada dua. Contoh ada kabel hitam sebagai ground, dan satu lagi biasanya kabel putih atau L. Untuk audio inputnya, groundnya tetap ikut ground tegangan awal di sini, tegangan utama atau CT. Lalu untuk plus audio inputnya, ini contohnya dipilih salah satu, misalnya dipilih plus yang di sini. Cukup dipasang satu ini saja. Nah, lalu groundnya ikut ground di sini. Jadi yang satu ini bisa boleh nganggur. Jadi pilih salah satu. Kalau saya biasanya saya pilih yang plus ini. Secara fungsi sama saja, pilih salah satu. Untuk yang audio plusnya pilih yang min atau yang plus di sini sama saja. Tapi kalau saya pilih yang plus ini. Untuk groundnya ikut ground tegangan utama di sini. Di sini ada dua buah induktor. Ini berfungsi sebagai pengkali lipat, pengali kekuatan power. Nah, power setelah di up kekuatannya di dalam IC ini oleh beberapa set MOSFET yang sudah include di dalam IC ini. Setelah itu outputnya di up lagi menggunakan dua buah induktor ini. Power ini menggunakan sistem PBTL. Sistem PBTL itu adalah sistem teknologi yang terbaru. Ini teknologi di atasnya BTL. Lalu di sini ada soket output. Output ini adalah untuk ke speaker. Di situ sudah ada tulisannya plus, min. Nah, yang min ini biasanya kabelnya warna hitam. Ini menuju ke terminal speaker warna hitam. Untuk yang plus ini menuju ke terminal speaker warna merah. Biasanya juga menggunakan kabel merah. Untuk speakernya, ini mampu ngangkat hingga 18 in 2 biji untuk speaker yang 8 ohm. Rekomendasi rangkaian speakernya ini main di 4 ohm. Untuk bagian pinggir, seperti biasanya ini ada 4 buah lubang, 1, 2, 3, 4. Ini biasa digunakan sebagai tempat baut ataupun tempat pengunci atau spacer yang digunakan untuk memasang power ini ataupun mengunci pada box power ataupun bodi papan. Nah, sekarang akan kita ukur untuk dimensinya. Ini yang pada saat ini kita review adalah produk dari HW.
Power ini ada banyak produknya, ada banyak produsennya. Yang saat ini kita review adalah produk dari HW dengan tipe HW717. Untuk panjangnya ini kurang lebih 8,2 cm. Untuk lebarnya ini kurang lebih 7,8 cm. Untuk tingginya untuk total keseluruhan tingginya ini kurang lebih 3,6 cm. Ini saya ukur mulai kurang lebih sekitar ujung pengunci yang ada di sini. Ini pengunci heatsink sampai ujung elko yang ada di sini. Bagi kawan-kawan yang minat dengan power ini bisa membeli di toko Pikom Lodaya. Bisa membeli melalui Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee. Tinggal ketik saja Pikom Lodaya. Pilih pencarian toko. Nanti semua produk-produk dari Pikom Lodaya akan muncul. Untuk harga, gambar, dan keterangannya bisa dilihat langsung di lapak tersebut, di lapak Pikom Lodaya, di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui update-update stok terbaru ataupun penjelasan review untuk produk-produk digital, power class D, tune control, dan sebagainya, jangan lupa di subscribe channel ini, klik tanda jempol ke atas, klik tanda lonceng, aktifkan notifikasinya agar kawan-kawan bisa mendapatkan pemberitahuan tentang update video-video terbaru dari Pikom Lodaya. Ya, seperti inilah powernya, cukup mungil, cukup simpel. Namun power ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu 420 watt mono. Saya ulangi lagi untuk kesimpulannya, power ini tegangan kerjanya untuk yang menggunakan trafo, yaitu untuk trafo 9 sampai 30 volt AC CT. Untuk tegangan rekomendasinya 24 sampai 25 volt AC CT. Bagi yang menggunakan SMPS atau power supply, tegangan kerjanya adalah 12 sampai 42 volt DC CT. Untuk tegangan rekomendasinya yang menggunakan SMPS adalah kurang lebih 35 volt DC CT. Untuk ampere rekomendasinya minimal 5 ampere full, 5 ampere ori. Untuk maksimalnya tak terbatas. Untuk rangkaian speaker bisa ngangkat hingga 18 in. Rekomendasi rangkaian speaker main di 4 ohm. Sekian kawan-kawan, saya kira ini sudah cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.